بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sedang jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini Allah masih melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, dan yang seyogyanya hadir pada saat ini adalah guru kita Ustadz Baidawi. Akan tetapi karena pekan lalu ayah mertua beliau meninggal di Medan, maka tidak bisa berhadir tengah kita. Semoga almarhum diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya, dan keluarga yang ditinggal mendapatkan ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi cobaan dan ujian ini insyaallah. Sedang jamaah rahimakumullah, kalau biasanya setiap malam Kamis itu sirah nabawiyah bersama Ustadz Baidawi, akan tapi pada malam ini kita hanya tematik, dan di sini saya ingin mencoba sedikit mengulang kaji pertama sebagai peringatan untuk saya sendiri dan juga untuk kita semuanya. Sudah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya hadis yang diriwayatkan termasuk di dalamnya adalah Imam An-Nasa'i yang berbunyi, ajaban li amril mu'min. Sungguh sangat menakjubkan perkara seorang mukmin, perkara orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna amrahu kulluhu khair. Sungguh seluruh permasalahan mereka itu adalah kebaikan. Ini termasuk nikmat yang Allah berikan kepada kita. Seluruh perkara yang kita hadapi di muka bumi ini adalah kebaikan. Kenapa bisa? Rasulullah mengatakan walaita dzaka li ahadin illa lil mu'min. Yang mana itu tidak didapatkan terkecuali hanya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perkara yang akan kita hadapi di dunia ini cuma ada dua. Disebutkan oleh Rasulullah, in asabathu sarra. Kalaulah seorang mukmin itu mendapatkan sesuatu yang ia sukai atau berupa kenikmatan, lantas syakara, kemudian dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, fakana khairan lah, maka sungguh itu baik baginya. Ini yang pertama. Kalau seandainya salah seorang di antara kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bersyukur atas nikmat tersebut, maka kata Rasulullah itu adalah sebuah kebaikan bagi kita. Wa in asabathu darra, kalaulah seandainya dia mendapatkan sesuatu yang tidak dia sukai, sesuatu yang mungkin menyakitkan, apakah itu tertimpa musibah sebagaimana yang sedang dialami oleh saudara-saudara kita di Lombok, Nusa Tenggara Barat, sesuatu yang tidak mereka atau yang tidak kita sukai, di mana bumi digoncang oleh Allah Subhanahu wa taala, rumah tempat kita berteduh dari dinginnya air hujan dan panasnya sinar mentari hancur rata dengan tanah. Akan tetapi sedang jamaah rahimakumullah, apakah itu sebuah kehinaan?
Bukan. Itu adalah merupakan kebaikan. Kalau apa? Kata Rasulullah, sabara, dia bersabar, fakana khairan lah, maka itu baik baginya. Jadi kita mendapatkan sesuatu yang kita cintai, sesuatu yang membahagiakan kita, lantas kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan tersebut, maka itu adalah sebuah kebaikan bagi kita. Demikian juga kebalikan, kalau seandainya sesuatu itu adalah merupakan yang menyakitkan kita atau sesuatu yang tidak kita harapkan, dan kita bersabar atas takdir yang telah Allah tetapkan bagi kita, maka itu adalah sebuah kebaikan juga. Maka oleh sebab itu, lebih terkhusus berkaitan dengan rasa syukur ini, sedang jamaah rahimakumullah, apakah kita sudah termasuk orang-orang yang bersyukur atas nikmat yang telah Allah limpahkan? Bukan hanya sekedar berikan ya, tetapi Allah limpahkan lebih daripada beri, banyak sekali. Kalau kita mau jujur, kata Allah Subhanahu wa taala, wa fi anfusikum afala tubsirun, terhadap diri-diri kalian, apakah kalian tidak mau memperhatikannya? Kita lihat sedang jamaah, dari ujung rambut sampai ujung kuku kaki kita adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang tak ternilai harganya. Kita lihat bagaimana alis mata kita, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, wajib untuk kita syukuri. Siapa ada di antara kita yang setiap bangun subuh dia bersyukur atas alis mata yang Allah berikan? Dan bahkan ada nikmat yang lebih besar dari itu, tetapi kita belum mampu untuk mensyukurinya setiap hari. Dan bahkan terkadang seminggu sekalipun susah, sedang jamaah rahimakumullah. Kenapa? Karena dahsyat hebatnya nikmat tersebut, dan itu sangat kita butuhkan setiap detiknya. Tetapi kita lupa bersyukur kepada Allah, yaitu nikmat nafas. Siapa di antara kita yang bersyukur setiap kali dia bangun tidur, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala secara khusus terhadap nikmat yang Allah berikan berupa udara? Susah. Setiap minggu atau setiap pekan, setiap bulan. Yang banyak sedang jamaah rahimakumullah, ketika ada orang sakit, susah sesak napas, masuk ke rumah sakit dipasang oksigen. Ini baru. Nah, ini nikmat. Dan bagaimana juga, Masya Allah, gigi kita sedang jamaah rahimakumullah, kita bisa perhatikan sendiri. Ini anfusikum, fi anfusikum itu pada diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun, terhadap diri-diri kalian, apakah kalian tidak mengambil perhatian, pelajaran? Agar apa sedang jamaah rahimakumullah? Agar la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebutkan oleh Allah pada 8 ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. La'allakum tashkurun, semoga kalian bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sedang jamaah rahimakumullah. Nah, apa itu syukur? Khairun ma qila fi ta'rifi syukri irfanul ihsan. Definisi syukur adalah irfanul ihsan atau al-i'tirafu bi ni'amillah, mengakui dan mengetahui dan mengakui tentang nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Waqilah, dan juga dikatakan sebagai definisi daripada syukur adalah al-i'tirafu bi ni'matil mun'im, mengakui dan meyakini, menyadari tentang nikmat dari pemberi nikmat, ala wajhil khudu', dalam rangka untuk tunduk dan patuh kepada pemberi nikmat tersebut. Dan syukur ini sedang jamaah rahimakumullah, tidaklah dikatakan dia merupakan sebuah syukur atas nikmat Allah kalau tidak terpenuhi 3 perkara. Syukur atas nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita
Bukanlah dikatakan sebuah rasa syukur kepada Allah kalau tidak terpenuhi 3 perkara. Kita lihat. Yang pertama adalah al-i'tirafu bin ni'mati biqalbihi. Mengetahui dan mengakui serta meyakini tentang nikmat itu baik dengan lisan pun dengan hati, bahwasanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, asbaha minan nasi syakirun minhum wa kafirun. Pada saat waktu subuh tiba, ada bahagian dari manusia itu syakirun wa minhum kafir. Di antara mereka ada yang bersyukur kepada Allah dan ada juga yang kufur. Ini qalu hadhihi rahmatullah wa qala bal laqad sadaqa nuhu kada wa kada. Yang beriman, yang bersyukur kata Rasulullah adalah orang yang ketika pada subuh harinya dia membaca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kenapa dia tahu hadhihi rahmatullah? Ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu. Sebenarnya dia baca doa dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau orang yang kufur terhadap nikmat Allah ada ketika subuh hari dia bilang apa? Oh, ini ternyata matahari sudah muncul. Bukan dinisbatkan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah mempergilirkan antara siang dan malam, tetapi mereka hanya menisbatkan kepada bintang-bintang. Sampai-sampai beberapa waktu yang lalu terjadi gerhana bulan, sebagaimana juga pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Dan pada saat itu anak Rasulullah, seorang putra Rasulullah adalah wafat bertepatan dengan terjadinya gerhana. Apakah gerhana bulan atau gerhana matahari? Salah satu di antara keduanya. Maka ada yang Rasul mengatakan, jangan katakan ini terjadi karena ini dan karena ini. Akan tapi itulah semua takdir telah Allah takdirkan. Ini termasuk salah satu bentuk kekufuran terhadap nikmat Allah adalah menisbatkan sesuatu atas kejadian alam dengan tanda-tanda lain. Umpamanya seperti tsunami, terjadinya tsunami. Ada yang mengatakan, ada yang mengatakan ini seperti ini. Inilah gara-gara tidak seperti akhirnya jadi tsunami. Padahal bukan. Itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki sesuatu maka Allah tinggal katakan kun fayakun, maka akan terjadi. Dan ini adalah merupakan kata Rasulullah SAW, ada orang yang ketika pagi hari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ada juga yang kufur. Tergantung dia mendapatkan hari-hari pagi harinya itu apakah menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atau dia menisbatkan kepada yang lain. Ini al-i'tirafu bi ni'mati biqalbihi, ada keyakinan walaupun tidak diucapkan secara jamaah rahimakumullah. Di dalam hati dia meyakini bahwasanya itu adalah karena adanya terjadi gesekan alam lah dan lain sebagainya. Dan yang kedua, bersyukur itu dikatakan bentuk rasa syukur yang benar-benar syukur kepada Allah adalah at-tahaddutsu biha wa tsana'u 'alal mun'im. Menceritakan, menyebut-nyebut tentang nikmat yang telah Allah anugerahkan dan memuji zat yang telah memberikan nikmat tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ad-Duha pada ayat yang ke-11, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Dan maka terhadap nikmat Rabbmu ceritakanlah. Nah, ini sedang jamaah rahimakumullah. Yang kedua ini untuk membantu yang pertama, untuk memperkuat keyakinan kita terhadap nikmat yang telah Allah berikan. Kenapa? Karena terkadang ada orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka jarang sekali menyebut Allah Subhanahu wa taala. Coba kita mulai dan kita bereksperimen terhadap diri kita. Setiap kali ada kenikmatan yang kita dapatkan,
Cobalah kita sebut alhamdulillah, saya sudah bisa sholat berjamaah maghrib ini di masjid. Alhamdulillah, setelah sholat berjamaah saya bisa melaksanakan sholat sunnah rawatib setelah maghrib 2 rakaat. Alhamdulillah, saya bisa mengikuti kajian beriktikaf di masjid. Dan ini adalah merupakan tanda-tanda seseorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, maka Allah akan berikan baginya pemahaman terhadap agama. Di dalam ilmu usul fikih ada mafhum mukhalafah namanya, disebut kalau ada orang yang ingin Allah inginkan baginya bukan kebaikan, maka Allah tidak akan berikan pemahaman terhadap agama. Artinya apa? Orang yang tidak diberikan kesempatan oleh Allah untuk belajar, padahal waktu luangnya banyak, berarti pada saat itu Allah tidak inginkan baginya kebaikan. Padahal bisa saja dia bisa hadir di masjid yang ada di dalamnya kajian-kajian, tetapi dia lebih memilih untuk duduk di kedai kopi. Dia lebih memilih untuk berjalan ke sana kemari, padahal waktunya ada. Berarti sedang jauh pada saat itu dia sedang tidak dipilih oleh Allah sebagai orang yang baik. Nah ini, kalau seandainya setiap nikmat yang kita dapatkan kita ucap alhamdulillah, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga memperkuat keyakinan kita terhadap yang pemberi nikmat. Ini yang kedua, memperkuat yang pertama. Dan yang terakhir sedang jamaah rahimakumullah, bagaimana agar rasa syukur kita betul-betul bentuk syukur kepada Allah yang Allah inginkan, sehingga dengan syukur ini Allah akan tambahkan nikmatnya kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Ini terkadang kita malah nanti kita lihat juga apa itu nikmat. Nah, ada nikmat hanya membawa, dulu ada namanya sengsara membawa nikmat. Ini dia berakit-akit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Karena biasanya nikmat Allah itu wa ma yusahibuha minas sururi wal farah. Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita senantiasa didampingi ada 2 sifat. Nah, dan dengan kedua sifat ini yang biasanya seorang hamba melupakan sang pemberi nikmat. Biasanya nikmat itu turun diberikan oleh Allah dikawal dengan 2 sifat. Sifat senang dan sifat bahagia. Karena senangnya, karena bahagianya lupa bersyukur kepada Allah. Makanya Allah senantiasa ingatkan, la'allakum tashkurun. Semoga kalian bersyukur kepada Allah. 8 kali berulang sidang jamaah. Kalau sekali saja Allah sebutkan di dalam Al-Quran sudah cukup bagi kita sebagai dalil. Ini adalah perintah dari Allah untuk mensyukuri nikmat Allah. Tetapi Allah ulang sebanyak 8 kali. Agar apa? Kalau kita lupa, ingatkan lagi. Lupa, ingatkan lagi. Jangan sampai kita wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian kufur terhadap nikmat Allah, sungguh azabku sangatlah pedih. Bayangkan sedang jamaah rahimakumullah. Tadi imam kita membacakan dalam surah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunu nasu kal farashil mabthuth wa takunu al-jibalu kal ihnil manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Ini neraka jahanam, karena azab Allah yang dimasukkan orang yang ringan timbangan amal kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya hawiyah. Maka Allah tanya, wa ma adraka ma hiya, tafsir Quran bil Quran. Hawiyah ditafsirkan oleh Allah lagi. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kalian itu apa hiya? Hawiyah diterjemahkan, ditafsirkan oleh Allah narun hamiyah, neraka, api neraka yang menyala-nyala. Ini sedang jamaah rahimakumullah, bagaimana panasnya neraka itu tak sebanding panasnya api di dunia tak sebanding dengan panasnya api neraka. Sampai-sampai kata Allah Subhanahu wa taala, gambaran
bagaimana panasnya, dahsyatnya panas api neraka tersebut. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Kata Allah, setiap kali daging manusia yang dimasukkan ke dalam neraka, narun musta'ilah, neraka api yang menyala-nyala. Kata Allah, kullama nadijat juluduhum, setiap kali masak daging rontok habis. Kata Allah, baddalnahum juludan ghairaha, maka kami akan ganti dengan kulit yang baru. Ini bukan dikatakan hebat, setiap saat bisa ganti kulit, setiap saat bisa ganti daging setiap kali masak, bukan sedang jamaah Allah. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, liyadzuqul adzab, agar mereka bisa merasakan azab Allah Subhanahu wa taala. Ini. Maka yang ketiga adalah bagaimana agar rasa syukur kita itu betul-betul syukur yang untuk mengundang nikmat-nikmat Allah yang lainnya. Maka taskhiruha fi ta'ati masjidiha wal mun'im biha, yaitu mempergunakan nikmat tersebut dalam rangka untuk taat kepada sang pemberi nikmat. Jadi sedang jamaah rahimakumullah, logikanya kalau kita analogikan, kita punya anak. Anak ini kita kasih jajan 10.000. Kemudian uang 10.000 ini dia beli mercon cabai. Ambilnya satu, dibakarnya, lemparnya ke kita. Kira-kira anak ini bersyukur, berterima kasih kepada orang tuanya atau apa ini? Bagaimana respon orang tua yang mendapatkan perlakuan dari seorang anak yang diberikan jajan, uang jajan, kemudian membelikan mercon dan menghidupkan mercon dan melemparkannya ke kita? Kira-kira besok dapat pesangon enggak lagi? Dapat tambahan atau dapat potongan uang jajannya? Bisa saja merconnya dirampas, sisa uangnya disita, anaknya minimal dimarahi, tetapi tidak jarang sampai menghukumnya. Ini masih 10.000. Berapalah uang 10.000? Nah, bagaimana kita sedang jamaah rahimakumullah yang Allah anugerahkan nikmat yang begitu luar biasa. Mata sedang jamaah rahimakumullah. Berapa harga mata kalau kita jual? Enggak ada di antara kita yang siap untuk menjual matanya. Enggak ada. Berapapun harganya, segitulah. Itu masih mata. Seperti gigi saya sebutkan tadi. Bagaimana? Masuk alis mata. Alhamdulillah sudah jamaah. Siapa yang pernah salon alis mata? Siapa yang pernah pergi ke salon alis mata? Karena alis mata sudah kepanjangan. Begitu ada orang masuk ke rumah menerima tamu, harus dikepang dulu alis matanya. Enggak ada, repot kita sedang jamaah Allah. Tetapi inilah nikmat dari Allah. Alis mata kita seperti ini terus. Gigi kita sedang jamaah Allah itu mungkin tidak lebih daripada 1 cm. Atas dan bawah sama ukurannya terkadang. Ada lebih-lebih dikit, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi coba kita perhatikan, ini maaf bagi jamaah yang sudah tidak memiliki gigi di antara apakah yang atas atau yang bawah, coba perhatikan. Bertambah panjang enggak giginya yang sisa, yang tunggal itu? Untuk apa? Untuk menutupi celah yang sudah ompong. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selama dia masih ada atas dan bawah, maka ukurannya tetap. Begitu yang sudah bawah tidak ada, maka yang atas semakin panjang. Nikmat agar apa? Agar ada keseimbangan ketika kita mengunyah. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Juga coba kita lihat hidung kita. Bagaimana kalau seandainya lubangnya di atas? Maka kata Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Terhadap diri-diri kalian, kenapa kalian tidak mau memperhatikan? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana lagi yang harus kita dustakan? Ini sedang jamaah rahimakumullah. Agar semua yang Allah limpahkan kepada kita berupa nikmatnya, maka kita gunakan dalam rangka untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala.
Kalaulah anak yang kita kasih 10.000 agar untuk mencuri hatinya, agar dia patuh dan tunduk kepada kita, apapun yang kita perintahkan dia ikuti, dia turuti. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang dari kita masih berupa janin sudah Allah berikan nikmat yang luar biasa, makan mulai tali pusaran kita yang menyambung ke lambung orang tua kita, ibu kita. Kemudian beberapa tahun lamanya Allah limpahkan terus nikmatnya. Sampai saatnya kita balik baru berikan kewajiban bagi kita untuk melaksanakan perintah menjauhi larangan. Setelah itu barulah berlaku hukum taklif. Yang haram kita kerjakan mendapat dosa. Yang halal kita makan bisa mendapatkan pahala. Kewajiban kita kerjakan lepas hutang kita. Yang sunnah kita kerjakan menumpuk pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga termasuk sedang jamaah rahimakumullah, termasuk tanda-tanda atau ciri-ciri para sahabat itu adalah setiap kali perintah mereka langsung kerjakan, enggak tanya lagi. Ini Rasulullah wajib atau sunnah? Enggak ditanya itu. Ini wajib atau sunnah ya Rasulullah? Kalau ada perintah. Langsung mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Nah, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwasanya respon sahabat terhadap perintah Allah dan Rasulnya langsung dikerjakan, ini menguntungkan mereka atau menguntungkan pelakunya. Kenapa sedang jamaah rahimakumullah? Karena kalaulah perintah tersebut merupakan sebuah kewajiban dikerjakan lepas hutangnya. Kalaulah seandainya hukum daripada perintah ini adalah perkara yang sunnah, apakah itu mustahab atau sunnah muakkadah ataupun sunnah biasa, dia kerjakan juga dia menumpuk pahala. Karena dalam ilmu usul fikih disebutkan bahwasanya wajib itu adalah ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqibu tarikuhu. Orang-orang yang mendapatkan pahala dari yang melakukannya dan mendapatkan dosa bagi yang meninggalkannya itu wajib. Definisi daripada wajib, para ulama usul fikih mengatakan demikian untuk mendefinisikan hukum wajib itu. Ma yusabu fa'iluhu, akan mendapatkan pahala bagi pelakunya, wa yu'aqibu tariku, dan akan diiqab, akan diazab, akan disiksa, akan mendapatkan dosa bagi yang meninggalkannya. Adapun sunnah, ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqibu tarikuhu. Orang yang melakukannya mendapatkan pahala, yang meninggalkannya enggak berdosa. Nah, ketika perintah ini dikerjakan, kalau dia wajib lepas kewajibannya, kalau dia sunnah numpuk pahalanya. Jadi rugi enggak? Rugi nggak kita mengerjakan yang diperintahkan? Nggak ada. Yang ruginya ketika dia tanya dulu, oh tunggu dulu, saya cari dulu hukumnya. Kalau wajib baru saya kerjakan, kalau sunnah kan nggak apa-apa ditinggalin. Begitu cari setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, ternyata hukumnya wajib, sudah berdosa selama 5 tahun. Dan itu pun begitu dia tahu, belum tentu dia mampu melakukannya. Begitu dia tahu, meninggal, rugi. Karena telah menyia-nyiakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kebalikan dengan larangan sedang jamaah rahimakumullah. Apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka tinggalkan. Enggak usah tanya haram atau makruh. Enggak usah tanya. Kalaupun dia haram, kita tinggalkan, lepas bari udzimmah, bebas hutang kita selaku yang mukallaf. Kalau dia makruh, numpuk juga pahalanya. Karena kembali kepada ilmu usul fikih, kalau yang haram itu adalah ma yusabu tarikuhu wa yu'aqibu fa'iluhu. Yang meninggalkan mendapat pahala, yang mengerjakan dapat dosa. Ini haram. Tapi kalau makruh, ma yusabu tarikuhu wa la yu'aqibu fa'iluhu. Meninggalkannya mendapat pahala, melakukannya tidak berdosa. Nah, sekarang kita pilih, apakah yang diperintahkan oleh Allah kita kerjakan dengan segera, dan apakah yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya kita tinggalkan secara totalitas? Karena kedua-duanya ini kalau kita lakukan, insya Allah untungnya juga kita. Maka ini kisah ini adalah ketika saat Al-Quranul Karim ayat yang ke-284 dari surah Al-Baqarah turun, yaitu
Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bihillah. Maka ada sekelompok sahabat mendatangi Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, betulkah turun ayat ini seperti ini? Na'am. Lau kana kadzalika ya Rasulullah halakan nas jami'an. Kalaulah demikian ya Rasulullah, betul-betul ayat ini turun, maka sungguh celaka semua manusia. Akan celaka seluruh manusia. Kenapa? Karena kata Allah, wa in tubdu ma fi anfusikum. Kalaulah seandainya kalian menampakkan apa yang ada pada diri kalian, awalnya ada dalam hati, kemudian kita nampakkan, baik itu dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Wa in tubdu ma fi anfusikum, kalau kalian nampakkan, baik dalam ucapan maupun perbuatan, au tukhfuhu yuhasibukum bihillah, atau tetap kalian simpan di dalam hati kalian, maka sungguh itu akan diminta oleh Allah pertanggungjawabannya. Diminta pertanggungjawabannya sembilan jamaah. Maka sahabat ini yang paham, sahabat adalah golongan umat ini yang paling paham terhadap syariat setelah Rasulullah SAW. Orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang paling cinta kepada Rasulullah SAW. Mengatakan, laukana kadar, kalaulah seandainya demikian ya Rasulullah, halakan nasa jami'an, sungguh akan binasa semua manusia. Siapa di antara manusia yang tidak pernah ada dosa dalam hatinya, walaupun itu dalam bentuk niat? Siapa di antara kita yang luput daripada dosa? Gak ada. Hanya Rasulullah satu-satunya manusia yang maksum, yang terbebas dari dosa. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam itu salah, dan sebaik-baik kesalahan adalah bertaubat. Maka sahabat mengatakan, "Lau kana kadzalika lahlakan nasa jami'an." Sambil mereka duduk tersingkuk, menunjukkan tentang kekecewaan mereka dan kekhawatiran mereka. Maka kata Rasulullah, "Aturidu an taqulu kama yaquluna ahlul kitabaini min qablikum?" Apakah kalian ingin mengatakan sebagaimana pernah dikatakan dua ahlul kitab sebelum kalian? Sami'na wa asaina. Kami dengar tetapi kami bermaksiat, kami ingkari. Bal qulu sami'na wa ata'na. Akan tetapi katakanlah sami'na wa ata'na. Maka para sahabat ini pun mendengarkan perintah Rasulullah ini dan melihat perubahan di wajah Rasulullah, menunjukkan tentang marahnya Rasulullah, tentang ketidakrelaan mereka ketika ayat ini turun. Ini sudah jamaah Allah. Kita tidak rela dengan ayat itu turun saja, itu ternyata mengundang murka. Maka mereka mengatakan secara ikhlas dan rela suka hati, mengatakan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Setelah mereka berdoa seperti itu, maka Allah mudahkan. Kemudian Allah turunkan dengan ayat Al-Quran, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Dari setiap dosa itu ada yang Allah ampuni, ada yang Allah azab. Tidak diampuni oleh Allah dari dosa mereka. Ini sedang jamaah ya Allah. Maka mari kembali kita untuk mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memenuhi 3 pondasi dasar ini. Mengakui nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kita ucapkan, kita sebut, kita ceritakan tentang nikmat tersebut agar lebih kuat terpatri dalam hati kita dalam rangka untuk mensyukur nikmat ini. Kemudian itu tidak ada apa-apanya kalau yang ketiga ini tidak kita wujudkan. Kita tahu itu nikmat dari Allah SWT, kita sebut-sebut, tetapi uangnya digunakan untuk berjudi, uangnya digunakan untuk berzina, badan yang sehat kekar digunakan untuk mukulin orang. Sementara itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ketiga adalah menentukan yang pertama dan yang kedua dan mendukung. Maka oleh sebab itu sedang jemaah, kalaulah ketiga pondasi dasar syukur ini ada pada diri kita, berarti kita telah bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benarnya syukur sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah setelah itu barulah la in syakartum, kalau kalian telah bersyukur kepada Allah, la azidannakum,
Ada menggunakan dua huruf taukid, penguat, penegasan di dalam la azidannakum. Lam la azid, lam litaukid, dan nun musyaddadah juga untuk taukid. La azidannakum, kalau kita katakan sungguh pasti akan kami tambahkan kepada nikmat tersebut. Tapi ingat, wala in kafartum, kalau seandainya kalian kufur, menggunakan kepada yang baik, bersedekah kepada orang, tetapi dia tidak mengatakan, oh ini kan karena kejeniusan saya untuk bekerja bisa mendapatkan uang, bisa beli HP. Ini kan seperti korup, mengatakan, oh ini kan karena pinternya saya berbisnis, karena pinternya saya untuk mengolah keuangan, sehingga semua menjadi begitu banyak hartanya. Ketika diminta untuk zakat harta, dia nggak mau, tidak berikan. Dia benar kena itu bukan dari Allah SWT. Sampai-sampai terkadang sedang jamaah yang Allah, kita ngorek sumur, centeng kena kotak, dapat isi emas, oh alhamdulillah dapat harta karun. Karun di Mesir, kita di sini, kapan dia buang harta ke Aceh? Ini menunjukkan betapa banyaknya harta si korun ini. Sampai Allah balikkan telan bumi bersama dengan hartanya. Mungkin sampai ke Aceh. Padahal itu harta pada zaman Jepang dulu atau Belanda dulu. Ada orang-orang kaya yang takut hartanya disita, mereka gali, nggak sempat ambil, mati. Begitu ternyata sekarang kena pula petak rumah kita. Mau kita bangun pagar, kita korek untuk buat pondasi, kena, dapat rezeki, alhamdulillah dapat harta karun. Inilah sedang jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala abdan syakura. Sebagaimana disebutkan juga oleh Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, kenapa engkau kok sholat malam itu banyak kali dan panjang sekali? Yatafattar qadamaihi, sampai terpecah-pecah dan bengkak kedua kaki Rasulullah itu. Bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang? Apa kata Rasulullah? Oleh karena itu ya Aisyah, maka aku bersyukur dia memperbanyak ibadah. Sekarang tinggal kepada kita sedang jamaah yang kaki kita masih mulus, lembut, dosa kita belum diampuni, belum ada jaminan. Bagaimana respon kita terhadap ibadah kita? Bagaimana rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena sedang jamaah rahimakumullah, sebagai penutup pada pertemuan ini, hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al 'anil arba'. Tidak akan bergerak kedua kaki manusia pada hari kiamat nanti sampai ditanya tentang 4 perkara. Tentang 4 perkara. An umri fi ma'afnah. Tentang umur kita sedang jamaah, kemana kita habiskan? Ini alhamdulillah ada anak muda, walaupun sedikit, memang itulah yang jarang, yang baik itu, yang sedikit. Ini kalau anak muda yang yuzilluhullahu yawma la dhilla illa dhilluh, termasuk anak-anak muda yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah pada hari kiamat nanti, di mana tidak ada naungan selain naungan dari Allah SWT. Syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda-pemuda yang tumbuh dalam rangka beribadah kepada Allah, umurnya dihabiskan. Wa an syababi fi ma'ablah, dan masa mudanya kemana dia gunakan. Ini tanya, pertama masalah umur, masalah muda. Kenapa? Karena banyak orang menggunakan, mumpung masih muda, berleha-leha. Mumpung masih muda, nanti kalau sudah berumah tangga, sudah susah, sudah banyak yang mengikat, apalagi sudah punya anak, sudah punya cucu, apalagi. Nah, beda anak muda yang memiliki kekuatan, tidak membebaskan langkahnya ke sana kemari, tetapi mengikat di tiang-tiang masjid untuk mendengarkan tausiah dan mengaji. Ini tinggi pahalanya, lebih besar pahalanya ketimbang orang tua yang duduk di masjid karena memang dia nggak mau pergi. Pak, mau dengar masjid aja lah. Padahal bukan mau dengar kajian di masjid. Mungkin terkadang kita nggak sanggup jalan-jalan lagi. Tetapi sudah jamaah yang kumulak, ini adalah merupakan hal yang baik juga. Jangan pernah kita juga minder orang tua, karena inilah sebagai usaha kita untuk mendapatkan husnul khotimah. Husnul khotimah itu cara mendapatkannya adalah dengan membiasakan sampai akhir hayat kita. Maka sedang jamaah rahimakumullah, kita tetap istiqomah, slow tapi pasti. Maka kami juga berusaha
dan saya juga mengharapkan kepada jamaah sekalian, kita berusaha untuk menghidupkan sholat 5 waktu di masjid dan istiqomah, dan mudah-mudahan kita bisa wafat ketika sedang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah kalau seandainya kita wafat itu dalam keadaan sedang jalan sana kemari dengan niat yang lain. Na'udzubillah. Kemudian yang ketiga, sedang jamaah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala an ilmihi bima amila bihi. Tentang ilmunya, untuk apa dia gunakan, diamalkan. Apakah yang sudah mengetahui tentang wajibnya sholat 5 waktu berjamaah itu di masjid, kemudian mereka tidak ke masjid, akan ditanya. Apakah mereka tahu bahwasanya membaca Al-Quran itu adalah bagian ibadah, tetapi mereka jarang untuk membaca Al-Quran? Ini akan ditanya tentang ilmunya. Bima amila bihi. Kemana dia gunakan ilmunya itu? Untuk apa dia gunakan? Dan yang terakhir, sedang jamaah rahimakumullah, Rasulullah mengatakan bahwasanya yang akan ditanya, dan ini yang paling sulit, yang paling banyak nanti, paling panjang masa antrinya, an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan kemana dia infakkan. Semakin banyak hartanya, semakin banyak pertanyaan. Semakin banyak hartanya, semakin lama antrian. Semakin banyak hartanya, ya silakanlah sampai berkeringat untuk dihisab oleh Allah. Kalau seandainya cara pengambilan dan mendapatkan harta bermasalah. Tetapi kalau seandainya mendapatkan harta dengan cara yang benar dan menggunakan harta dengan cara yang benar, insyaallah fa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Maka dia akan dihisab oleh Allah dengan hisab yang mudah, dan akan dia dikembalikan kepada keluarganya dengan bahagia. Akan tapi kalau tidak, fa yuhasab wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fa sawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Maka berarti catatan amalannya bermasalah dan akan diberikan dari belakang punggungnya, dan dia akan dipanggil dari belakang, akan dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menerapkan 3 pondasi dasar syukur ini, dan semoga kita juga termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa istiqomah di jalan apa yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu sudah jamaah bersungguh-sungguhlah, karena janji Allah Subhanahu wa taala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Adapun orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka sungguh kami akan tunjukkan mereka jalan kami. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk jamaah sekalian. Apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketergelinciran lidah dalam menyampaikan, ketidakcocokan kosakata yang digunakan, ini adalah merupakan kekurangan saya pribadi, dan kepada Allah sama-sama kita mohon ampun atas setiap kesalahan dan dosa yang kita kerjakan, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Dan kita akhiri pertemuan ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.